Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, bosku semuanya, semoga sehat selalu ya. Mengawali tahun 2025, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang lolos CPNS tahun 2024, yang masih deg-degan menunggu pengumuman, semoga teman-teman lolos. Yang belum berhasil, sudah waktunya untuk move on, sudah waktunya untuk kembali persiapkan diri sebaik mungkin untuk tes CPNS tahun 2025. Meskipun belum ada pengumuman pastinya, yang jelas untuk Sekdin itu setiap tahun ada. Kalau teman-teman memang punya niat untuk daftar Sekdin, persiapkan tuh dari awal. Nah, video kali ini saya akan membahas persiapan SKD CPNS. Masih seperti biasa, fokusnya TWK, karena saya sudah merekap nih beberapa testimoni, beberapa apa ya istilahnya, masukan dari teman-teman yang kemarin tes CPNS tahun 2024. Oke, sebelum kita lanjut, silakan yang belum subscribe, subscribe dulu bosku semuanya. Jangan lupa di-subscribe, dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas buat teman-teman, terutama yang ingin menjadi seorang abdi negara. Oke bos, kita gas untuk materi pada video mengawali tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai bosku semuanya. Oh, curi start. Oh, dari sini dulu. Nah, jadi ini. Kemarin saya sudah membuat Google Drive ya teman-teman ya. Saya sudah share Google Form kepada member-member yang ada di channel YouTube saya maupun yang kemarin ikut bimbel dengan saya. Nah, itu saya minta untuk mengisi form ini, yaitu terkait dengan testimoni TWK tahun 2024. Di sini sudah banyak banget ya. Sampai berapa nih? Saya cek dulu ya. Hampir ratusan, Bos. Wah, wow, sudah hampir mencapai 200, 174. Nah, kemarin saya sudah membaca ya, satu hari yang lalu, itu sekitar 120 respon yang sudah merespon, sudah saya baca semuanya, dan sudah saya rekap. Itu yang akan saya bahas, rekapan dari testimoni teman-teman TWK tahun 2024 kemarin. Oke, kita langsung lanjut ke ini. Oke, yes. Langsung ke slide yang pertama, bosku. Nah, ini terkait dengan rekapan testimoni dari teman-teman semuanya. Ada beberapa hal penting yang saya rekap dari testimoni teman-teman. Yang pertama adalah soal TWK kemarin, itu 90% penalaran, sisanya hafalan. Bang, memang masih ada hafalan. Ya jelas. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu hafalan, teman-teman ya. Misalkan terkait dengan pola kalimat, kalimat efektif dan tidak efektif, kata penghubung, tanda baca, itu kan memang teman-teman harus hafal teorinya untuk bisa menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Ada beberapa soal bahasa Indonesia yang memang itu hafalan banget, Bos. Teman-teman harus hafal materi-materi, teori-teori terkait dengan tema bahasa Indonesia ini. Yang kedua, itu ada dua jenis soal. Ada soalnya pendek, tapi opsinya panjang. Dan juga kebalikannya, soalnya panjang, opsinya pendek, teman-teman. Yang ketiga, soal berupa implementasi dari tema pilar negara, implementasi undang-undang, implementasi lembaga negara, implementasi nasionalisme, implementasi bela negara, integritas. Jadi ada sebuah case, ya, ada sebuah kasus ditanyakan implementasi, integritas apa yang ada di dalam kasus tersebut. Atau juga modelnya itu implementasi poin-poin. Jadi disediakan poin 1 sampai 5. Ada 5 sikap. Terus diminta untuk menentukan dari kelima sikap itu manakah yang termasuk sikap atau perilaku nasionalisme. Diminta untuk mencari 3 sikap di antara 5 sikap yang diberikan. Nah, itu banyak yang muncul ya katanya ya. Dan alhamdulillah video-video saya yang kemarin itu sangat membantu ya buat teman-teman yang ikut tes CPNS tahun 2024, terutama TWK. Karena model soal-soalnya mirip, katanya ya, kata dari testimoni teman-teman semua tadi ya. Yang selanjutnya, nah ini yang sangat menjebak di TWK tahun 2024 kemarin. Ketika banyak, mohon maaf, banyak YouTuber yang membahas soal-soal TWK dengan opsi yang sangat mudah bisa dibedakan, ternyata di tahun 2024 kemarin, opsinya itu hampir positif semua. Dari opsi A, B, C, D, E itu paling yang bisa diseleksi hanya 1 sampai 2 opsi. Sisanya 3 sampai 4 opsi itu susah untuk diseleksi. Itu yang membuat bingung. Tapi nggak perlu khawatir, nanti akan saya berikan contoh agar teman-teman itu bisa paham bagaimana cara menseleksi jawabannya. Yang bisa
teman-teman gunakan untuk mulai belajar dari awal, khusus TWK ya. Yang terakhir, soalnya bervariasi. Jadi setiap peserta itu memiliki soal yang bervariasi. Di awal-awal yang mendapatkan bahasa Indonesia itu sedikit, paling 4-5 nomor bahasa Indonesia saja. Tapi ternyata semakin hari, itu soal bahasa Indonesia semakin banyak. Ada yang sampai dapat 7-8 soal bahasa Indonesia. Nah, ini masing-masing peserta berbeda, karena soal TWK itu 30 soal diacak by system. Tapi saya meyakini untuk soal-soal satu tema itu tidak akan lebih dari 10 soal. Maksimal ya 8 soal lah. Banyak juga yang kemarin di akhir-akhir itu bahasa Indonesia itu yang tes di tanggal akhir itu banyak yang 8 nomor pertama itu soal bahasa Indonesia dengan bacaan yang panjang dan lain sebagainya. Nah, tapi itu gambaran saja. Yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman menaklukkan TWK belajar dari awal. Setelah saya rekap ini ya, ada 3 hal penting yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, teman-teman itu harus banyak membaca dan mencatat materi. Kenapa saya menyarankan membaca dan mencatat? Karena ketika kita mau melatih bernalar kita itu harus punya landasan teoritisnya. Misalkan ada pertanyaan nasionalisme. Kita harus paham dulu apa itu nasionalisme itu seperti apa. Nah, selain paham ya hafal ya. Nasionalisme itu apa sih? Poin-poin nasionalisme itu apa sih? Nah, untuk bisa menghafal agar hafalan itu tidak terlalu banyak, harus mencatat materi yang penting ya. Ketika teman-teman mencatat, itu secara otomatis teman-teman itu otaknya bekerja 2 kali. Satu membaca, satu mencatat. Dan itu sama saja teman-teman membaca 2 kali, bos ya. Meskipun hanya membaca 1 kali, tapi yang sekaligus mencatat itu akan lebih bagus daripada yang hanya membaca saja. Jadi saya sarankan mulai dari sekarang teman-teman itu silakan punya catatan khusus. TIU punya catatan khususnya, TWK punya catatan khususnya, begitu juga TKP. Yang kedua, memahami konsep dasar masing-masing materi. Setiap materi itu punya konsep dasar. Nasionalisme punya konsep dasar. Integritas juga seperti itu. Pahami konsep dasar tersebut. Mulainya dari mana, Bang? Nah, teman-teman bisa lihat-lihat video saya di YouTube ini ya. Itu ada beberapa materi utuh terkait bela negara nasionalisme ya. Nah, itu ada beberapa materi utuh dan saya juga punya rencana untuk memberikan materi secara utuh, secara berurutan bagi teman-teman yang berlangganan. Untuk harga berlangganannya besok saya pikirkan lagi. Yang terakhir, perbanyak latihan soal penalaran. Melatih soal, kembangkan soal. Ketika teman-teman menemukan sebuah soal, teman-teman harus mengembangkan soal tersebut. Langsung saya kasih contoh. Oke. Nah, ini contoh soal pertama. Ini dari subscriber yang mengisi apa itu form yang tadi saya bahas. Itu katanya mendapatkan soal kurang lebih semacam ini ya. Benar atau tidaknya tentu saya tidak bisa menjamin, tapi saya yakin yang memberikan testimoni itu insya Allah jujur ya, memberikan testimoni apa adanya, memberikan soal apa adanya. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini. Undang-Undang NRI 45 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Berarti apa? Oh, ini temanya ternyata UUD 45. Sudah disebutkan pasalnya, sudah disebutkan isi pasalnya. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Yang ditanyakan, apa kaitan pasal tersebut dengan pemerintah? Nah, soalnya pendek, bos. Ya, tapi lihat opsinya, ini positif semuanya. Tapi ini soalnya pendek. Ada kata kunci yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, untuk mencari kata kunci, apa sih kata kunci di dalam soal? Kalau di sini ada 2 kata kunci. Negara hukum. Ini kata kunci pertama. Oh, di dalam soal itu yang disinggung itu adalah Indonesia sebagai negara hukum. Kata kunci kedua, teman-teman yang harus pahami, subjek dari pertanyaannya. Di sini subjeknya siapa? Pemerintah. Jadi dalam kata lain, makna pasal 1 ayat 3 bagi pemerintah itu apa? Kan gitu. Nah, dari sini kan teman-teman harus paham, apa itu negara hukum, apa itu pemerintah. Siapa sih pemerintah? Pemerintah itu ya eksekutif, ada presiden, wakil presiden, ada yudikatif, ada MA, MK, KY, dan lain sebagainya.
Ada juga legislatif, ada DPR, MPR, DPD, dan lain sebagainya. Nah, itu pemerintah. Jadi apa sih hubungannya negara hukum dengan orang-orang yang ada di DPR, orang-orang yang ada di MA, orang-orang yang ada di MK, hubungannya dengan presiden, wakil presiden. Nah, apa sih hubungannya? Kan gitu. Yang kedua, apa itu negara hukum? Negara hukum itu adalah negara di mana penguasa ataupun pemerintah, karena kita konteksnya pemerintah ya, karena pertanyaannya pemerintah, itu dalam menjalankan tugas, itu terikat ya oleh peraturan hukum yang berlaku. Nah, dihubungkan tuh dua-duanya. Nah, apa sih makna dari atau kaitan dari negara hukum dengan pemerintah? Kita lihat opsinya A. Tugas yang diamanahkan sesuai dengan konstitusi, memastikan hukum digunakan untuk menjaga stabilitas, agar pemerintah menjalankan tugas secara maksimal, transparan, menghormati hak-hak setiap warga negara dalam setiap kebijakan yang dibuat, memastikan setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini jawabannya positif semuanya, Bos. Ini yang sering membingungkan. Tapi berbekal kata kunci ini, yang ditanyakan kaitan pemerintah dengan negara hukum, yang paling tepat itu adalah E, memastikan setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah itu pembuat kebijakan. Jadi setiap pemerintah membuat kebijakan, setiap pemerintah itu melaksanakan tugas, itu harus terikat dengan aturan yang berlaku. Sementara kalau teman-teman jeli dengan tata bahasanya, yang opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi A itu alasan. Ini lebih kepada kenapa alasan pemerintah itu harus taat kepada negara hukum ya. Kenapa pemerintah itu harus taat hukum? Nah, alasan ya, alasan dari kenapa pemerintah itu harus taat dengan hukum. A, B, C, D itu alasan kenapa pemerintah taat hukum. Sementara E itu kaitan. Yang ditanyakan kan apa kaitan? Kaitan pemerintah dengan pasal 1 ayat 3. Bukan pertanyaannya kenapa pemerintah dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan hukum. Nah, kalau yang A, B, C, D itu alasan. Nah, itu contoh ya, satu soal. Kita lanjut ke contoh soal lainnya. Nah, ini soal yang banyak bermunculan juga terkait dengan diberikan beberapa sikap dan perilaku. Setelahnya, teman-teman diminta untuk menentukan dari 6 perilaku itu mana yang termasuk perilaku nasionalisme. Kalau di sini ya. Manakah yang merupakan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini juga ada 2 kata kunci. Teman-teman harus mulai memahami ini. Setiap soal itu pasti punya kata kunci. Yang pertama itu kata kuncinya nasionalisme. Oh, yang ditanyakan sikap nasionalisme. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman harus paham. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi generasi muda, dalam dunia modern, terus bagi pemerintah, bagi masyarakat, itu berbeda-beda. Kita pahami satu-satu. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, teman-teman harus paham tuh terkait dengan konsep dasar nasionalisme. Saya sering mengatakan, konsep dasar nasionalisme itu ada 3. Yang pertama, erat dengan persatuan. Nasionalisme itu erat banget dengan persatuan. Karena awal berdirinya nasionalisme itu untuk menyatukan perjuangan rakyat meraih kemerdekaan. Persatuan itu sangat kental dengan nasionalisme. Yang kedua, erat dengan kontribusi dalam memajukan dan menjaga bangsa Indonesia. Nah, berkontribusi dalam pembangunan nasional, berkontribusi untuk memajukan bangsa ini, berkontribusi untuk menjaga NKRI dari perpecahan. Oke? Nah, itu juga nasionalisme. Yang ketiga, erat kaitannya dengan kecintaan terhadap identitas nasional. Kita punya identitas nasional, bagaimana seseorang punya sikap nasionalisme itu, ya dengan mereka itu benar-benar memahami, benar-benar menghargai identitas nasional. Identitas nasional itu nanti ada lagi, ada identitas alamiah, ada identitas yang sifatnya itu dia sesuai dengan undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, dari sini, teman-teman tahu nih, 2 kata kuncinya. Oh, nasionalisme itu erat dengan persatuan, erat dengan kontribusi menjaga memajukan bangsa, erat dengan identitas nasional. Kita lihat, mengutamakan produk dalam negeri, ini poin 3, ya, sangat erat dengan ikut memajukan ekonomi nasional.
Yang kedua, mencintai alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Ini lebih kepada cinta tanah air, ya. Yang ini enggak. Langsung saja dicoret yang dua. Oh, tinggal 134, 145, 146. 4. Terlibat dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Ini masuk nasionalisme. Dalam ranah apa? Persatuan. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu berarti bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan semua orang itu mudah untuk melakukan. Itu kehidupan sehari-hari yang sangat erat dengan kehidupan teman-teman di masyarakat. Yang kelima, mendukung kegiatan olahraga internasional yang diikuti oleh atlet-atlet lokal. Nah, ini kurang spesifik. Kenapa kurang spesifik? Oke, kita mendukung timnas, itu masuk ke nasionalisme. Tapi ingat, yang ditanyakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu kan nggak semua orang suka timnas, bos. Maksudnya suka sepak bola, kan gitu. Yang 6, menghargai perbedaan budaya dan keyakinan antar masyarakat. Ini jelas, nasionalisme, persatuan, ya. Dan juga penghargaan terhadap apa? Identitas, karena kita punya budaya yang berbeda. Jadi jawabannya 1, 4, dan 6. Jawabannya adalah D, bosku semuanya. D, bos. Jawabannya D. Jadi itu contoh soal kedua. Kalau ditanyakan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti sikap perilaku yang mudah dilakukan oleh siapa saja, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Oke. Jadi jawaban untuk contoh soal ini adalah D. Contoh soal terakhir. Reformasi kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, apa peran utama DPR dalam mendorong reformasi kebijakan publik? Oke, yang ditanyakan peran utama DPR dalam mendorong informasi kebijakan publik. Berarti ini terkait dengan lembaga negara. Ada kata kuncinya peran utama DPR. Ingat, kalau ditanyakan lembaga negara, teman-teman itu harus hafal yang namanya tugas dan fungsi lembaga negara, tugas dan fungsi utamanya. Kalau DPR kan 3 fungsi utama, ada fungsi legislatif, yaitu merancang undang-undang, kurang lebih merancang undang-undang, fungsi anggaran itu untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap APBN, dan fungsi pengawasan, mengawasi jalannya undang-undang dan APBN. Nah, ini kan bertahap ya. Yang pertama itu ya fungsi utamanya dia sebagai representasi rakyat, ya itu harus membuat merancang undang-undang. Kalau undang-undangnya sudah dibuat, setiap undang-undang itu punya anggaran. Ya, misalkan contoh menerbitkan undang-undang Omnibus Law. Nah, itu kan diatur banyak banget. Nah, pengaturan itu membutuhkan anggaran yang digunakan untuk merealisasikan setiap undang-undang tersebut. Nah, itu APBN-nya ada. Nah, setelah undang-undangnya ada, APBN-nya ada, disetujui, ya diawasi penggunaan undang-undang dan APBN tersebut. Lalu yang ditanyakan, apa peran utama DPR dalam mendorong reformasi kebijakan publik? A. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi. Ini terkesan positif banget, tapi ini salah. Kenapa salah? Karena kita lihat, yang namanya DPR itu sudah representasi rakyat, teman-teman. Jadi nggak harus melibatkan rakyat lagi. Karena teman-teman itu memilih dalam pemilu, memilih anggota DPR, ya. DPD kan memilih anggota DPD, terus dari DPD itu dipilih menjadi DPR. Nah, itu kan apa itu namanya? Sudah merupakan perwakilan. Jadi anggota DPR itu mewakili suara kita. Di dalam konstitusi itu seperti itu. Jadi opsi A itu meskipun terkesan benar, tapi ini kurang tepat. Karena melibatkan masyarakat dalam proses legislasi itu nggak perlu, ya. Secara aturan nggak perlu, karena DPR itu sendiri sudah merupakan bagian dari rakyat yang suaranya rakyat, anggota DPR itu. Jadi A kurang tepat, ya, A kurang tepat. B. Memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Nah, ini nggak ada fungsi legislatifnya, nggak ada fungsi anggarannya, nggak ada fungsi pengawasannya. Ini jelas salah. Yang C. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program reformasi kebijakan. Ini juga salah. DPR itu nggak mengalokasikan, teman-teman ya. Fungsi anggaran itu dari presiden itu mengajukan anggaran. Nah,
Apakah anggaran itu disetujui atau tidak, itu tugasnya DPR. Yang mengalokasikan anggaran itu ya pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya DPR. Kalau fungsi anggaran itu berarti DPR itu sifatnya itu dia menyusun dan juga menyetujui, apakah disetujui atau ditolak, kan gitu. Mengalokasikan, ini kurang tepat kata-katanya. Jadi harus sejeli ini. D. Mengawasi pelaksanaan kebijakan publik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini pengawasan kebijakan publik ya. Itu masuk fungsi pengawasan. Tapi yang ditanyakan peran utama. Ya, peran utama yang paling tepat itu adalah E. Dia memiliki peran utama sebagai legislatif. Ingat ya, kan lembaga legislatif. DPR itu kan lembaga legislatif. Berarti peran utamanya ya dia sebagai lembaga legislatif ya untuk melakukan legislasi. Oke. Itu ya, contoh 3 soal. Itu contoh soal yang saya dapat dari teman-teman yang kemarin tes CPNS tahun 2024. Nah, soal-soal semacam ini kan memang teman-teman harus perlu ya, yang namanya apa itu pemahaman dasar teorinya. Lalu setelah itu teman-teman harus sering-sering baca, sering-sering latihan soal agar bisa menjawab soal itu. Yang satu punya landasannya dan menjawab soal tersebut sesuai dengan landasan teori yang ada. Nah, itulah TWK, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi mulai paham ya. Case-case dari soal TWK itu seperti ini, kurang lebihnya berdasarkan pengalaman teman-teman tahun 2024 kemarin. Oke, bosku, kita sudah sedikit bahas terkait dengan teori-teorinya dan juga contoh-contohnya. Ke depan saya akan membuat video yang juga fokus ke TWK. Tapi untuk tahun ini mungkin saya tidak hanya fokus TWK, tapi juga TKP juga, teman-teman ya. Doakan agar saya bisa mengelola YouTube ini dengan baik. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang berminat mendaftar sekolah kedinasan tahun 2025, ini saya kerjasama lagi nih dengan Siap Dinas untuk pendaftaran kelas SKD Sekdin 2025. Bagi teman-teman yang pengen mau persiapan sejak awal, bisa ikuti kelas ini ya, teman-teman ya. Kelas ini, itu TWK-nya saya yang ngampu. Nanti teman-teman mendapatkan 13 paket TO, 13 paket TO. Nah, 13 paket TO itu soal TWK-nya juga dari saya semuanya. Materi yang saya sajikan, soal-soal yang saya sajikan itu saya buat berdasarkan yang kemarin ikut tahun 2024 itu ya. Dari file Google Drive yang sudah saya share untuk diisi itu, Google Form yang sudah saya share untuk diisi. Nah, materi itu saya buat dari situ. Yang kemarin ada beberapa pembaruan sesuai dengan pembaharuan testimoni teman-teman yang tes tahun 2024. Soal-soalnya juga seperti itu. Materi dan soalnya diupdate dari tahun kemarin. Oke, kok mahal Bang 450? Ya, karena ini memang fokus dari teman-teman apa itu namanya Siap Dinas itu memang fokusnya itu untuk persiapan sejak dini, teman-teman ya. Teman-teman bisa cari bimbel lain, harganya juga kisaran segitu. Dan ini yang luar biasanya, teman-teman nanti akan dapat 13 paket TO. Jarang sekali bimbel yang menyediakan paket TO lebih dari 10. Mentok di 3 paket TO, ada paket TO lain nanti bayar lagi. Nah, itu kalau di Siap Dinas, 13 paket TO itu sudah nggak perlu bayar lagi. Dan itu bisa diakses satu TO itu 3 kali selama 1 tahun penuh ya. Jadi kalau ada 13 paket TO, teman-teman itu nanti sudah mendapatkan bonus 110 kali 13. Itu berapa soal sendiri? Kan satu SKD itu 110 soal. Oke. Nanti akan ada 23 kali pertemuan untuk mentornya, itu saya, untuk TWK, untuk TIU dan TKP itu dari Kak Wanda. Nah, ini jadwal belajarnya, jadi tidak terlalu padat karena memang ini merupakan jadwal yang disesuaikan agar teman-teman bisa persiapan sejak dini ya, agar bisa belajar secara terstruktur untuk persiapan tes. Nah, ini jadwalnya itu dilaksanakan dari Januari sampai April. Nah, lama banget ya, ada 24 pertemuan. Ini kan lama banget. Karena jadwalnya memang tidak padat ya. Makanya agak sedikit lebih mahal dari yang biasanya karena jadwalnya disesuaikan. Oke, teman-teman. Jadi itu ya, silakan yang berminat nanti untuk kontaknya saya sertakan di link di deskripsi, teman-teman. Silakan buat teman-teman yang berminat untuk ikut bimbel ini
diperbolehkan. Silakan ya. Tinggal 2 hari lagi, Bos. Karena kelas perdana 15 Januari, berarti pendaftaran ditutup di tanggal 14 Januari dini hari pukul 00.00. Berarti tinggal 2 sampai 3 hari lagi. Yuk, gas latihan. Gas daftar, bosku semuanya. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya ya, itu contoh ya, hanya contoh yang saya rekap dari testimoni teman-teman semuanya. Yang mau ikut bimbel silahkan, saya nanti TWK-nya sama saya. Nah, di YouTube ini nanti juga akan tetap ada ya video-video yang bisa teman-teman akses baik secara apa itu namanya gratis maupun bagi yang berlangganan. Kalau yang berlangganan itu saya kasih materi yang lebih utuh ya, yang berlangganan. Tapi paling enak memang ikut bimbel, kalau memang punya biaya ikut bimbel, karena nanti materinya dapat, PDF-nya dapat, jadwal belajarnya itu tersusun bagus, latihan soalnya pakai 13 tryout-nya juga ada. Bang, apakah itu hanya untuk sekdin? Ya, itu persiapan sekdin. Tapi materi SKD sekdin dan CPNS itu sama, Bos. Materinya sama, jenis soalnya itu 80% juga sama. Yang penting itu kalau bimbel itu paham konsep materinya dan mengerti jenis-jenis soalnya. Itu saja. Oke, bosku semuanya, saya rasa untuk video kali ini seperti itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan terhadap channel ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu bosku, agar channel ini semakin bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang berhasil di tahun 2024, saya ucapkan selamat. Seperti biasa, salam santun buat keluarga di rumah, orang tua, bapak, ibu, suami, istri, anak. Salam santun dan salam hormat dari saya, ya teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bos.